Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Dan persiapan untuk menyambut FIFA Matchday. Tapi mereka sudah datang. Itu terlihat memang ada Luke Fikri dan Michel Becker. Diam-diam proyek besar Garuda ternyata belum berhenti. Saat skuad utama sedang fokus menjalani persiapan, 4 nama diaspora terus menjadi sorotan. Pascal Struijk, Luke Velkri, Michel Becker, sudah diproses terlebih dahulu sedangkan satu nama besar Reno Muns disebut masih masuk radar proyek besar John Hertman. Jika semua berjalan sesuai rencana, Indonesia bisa memiliki kekuatan yang benar-benar berbeda dalam beberapa tahun ke depan. Dukung Garuda dengan satu komentar, Garuda mendunia. Buktikan bahwa kita siap menyaksikan revolusi terbesar dalam sejarah Timnas Indonesia. Like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh pecinta Timnas Indonesia. Namun yang membuat publik semakin antusias dalam cerita ini adalah fakta bahwa revolusi Garuda disebut belum berhenti. Setelah Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michel Becker berhasil masuk ke dalam proyek besar Timnas Indonesia melalui proses naturalisasi yang menjadi sorotan publik, kini perhatian mulai mengarah kepada satu nama lain yang terus dikaitkan dengan skuad Garuda, yaitu Reno Muns. Dalam cerita ini, kehadiran Pascal, Luke, dan Michel dianggap sebagai bukti bahwa proyek yang dibangun John Hertman benar-benar berjalan serius. Ketiganya disebut membawa kualitas, pengalaman, dan mentalitas sepak bola Eropa yang diharapkan dapat meningkatkan level persaingan di dalam skuad Timnas Indonesia. Tidak heran jika kedatangan mereka langsung menciptakan atmosfer baru di lingkungan Garuda. Namun Hertman dalam cerita ini disebut belum merasa puas. Meski 3 nama besar telah berhasil diamankan, tim pemantau masih terus bergerak mencari pemain yang dinilai mampu melengkapi kebutuhan skuad di masa depan. Dari sejumlah nama yang beredar, Reno Muns menjadi salah satu pemain yang disebut paling menarik perhatian. Reno dalam cerita ini dipandang sebagai sosok yang memiliki potensi besar untuk memperkuat proyek jangka panjang Garuda. Karena itulah namanya terus dikaitkan dengan agenda pemantauan yang dilakukan tim pelatih. Banyak pihak percaya bahwa jika proses terhadap Reno berkembang positif, maka ia bisa menjadi kepingan penting berikutnya dalam revolusi yang sedang dibangun. Menariknya, setelah Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michel Becker bergabung, banyak pengamat dalam cerita ini mulai melihat perubahan besar pada peta kekuatan Timnas Indonesia. Garuda dianggap memiliki kedalaman skuad yang lebih baik dan variasi permainan yang lebih luas dibanding sebelumnya. Situasi tersebut membuat lawan-lawan Indonesia mulai memberi perhatian lebih serius terhadap perkembangan yang sedang terjadi. Kini publik terus menantikan perkembangan berikutnya. Karena sementara 3 nama besar sudah menjadi bagian dari proyek Garuda dalam cerita ini, Reno Muns masih berada dalam daftar incaran yang terus dipantau. Pertanyaannya sekarang, apakah Reno akan menjadi nama berikutnya yang bergabung dengan revolusi Hertman, atau justru masih ada kejutan lain yang diam-diam sedang disiapkan untuk memperkuat supertim Garuda? Namun di balik euforia bergabungnya Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michel Becker dalam cerita ini, muncul kabar yang membuat antusiasme supporter semakin tinggi. Karena sejumlah pihak mulai meyakini bahwa 3 nama tersebut hanyalah awal dari proyek yang lebih besar. John Hertman disebut tidak ingin revolusi Garuda berhenti setelah mendapatkan beberapa pemain baru, melainkan terus berlanjut hingga Timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang benar-benar mampu bersaing di level Asia. Di tengah fokus menghadapi agenda internasional dan target besar menuju Piala Asia AFC 2027, Hertman dalam cerita ini diyakini masih aktif memantau beberapa pemain yang dinilai bisa meningkatkan kualitas tim. Dari semua nama yang beredar, Reno Muns menjadi sosok yang paling sering disebut sebagai target berikutnya. Bahkan rumor mengenai dirinya terus berkembang seiring semakin kuatnya proyek pembangunan Garuda. Menariknya, kehadiran Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michel Becker dalam cerita ini disebut langsung mengubah atmosfer di dalam skuad. Persaingan menjadi lebih ketat, kualitas latihan meningkat, dan para pemain mulai menyadari bahwa tidak ada posisi yang benar-benar aman. Hertman sengaja menciptakan situasi seperti itu karena ia ingin setiap pemain terus berkembang dan tampil maksimal di setiap kesempatan. Dalam cerita ini, banyak pengamat mulai melihat bahwa Timnas Indonesia sedang bergerak menuju fase yang berbeda. Jika sebelumnya Garuda sering bergantung pada beberapa pemain kunci, kini Hertman mencoba membangun tim yang memiliki banyak pilihan di setiap lini. Tujuannya jelas, agar Indonesia mampu menghadapi jadwal padat dan turnamen besar tanpa mengalami penurunan kualitas permainan. Sementara itu, nama Reno Muns terus menjadi bahan pembicaraan hangat. Karena jika 3 nama sebelumnya sudah berhasil menjadi bagian dari proyek Garuda dalam cerita ini, maka Reno dianggap bisa menjadi langkah berikutnya dalam memperkuat fondasi tim untuk jangka panjang. Tidak sedikit supporter yang mulai membayangkan bagaimana kuatnya Timnas Indonesia jika seluruh rencana tersebut benar-benar terwujud. Dan yang membuat cerita ini semakin menarik, Hertman disebut masih bekerja dalam senyap. Tidak banyak pernyataan yang keluar, tidak banyak petunjuk yang diberikan kepada publik. Tetapi justru dari sikap tenang itulah muncul keyakinan bahwa revolusi Garuda masih jauh dari selesai. Karena setelah Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michel Becker, kini perhatian tertuju kepada Reno Muns. Dan bukan tidak mungkin, masih ada nama lain yang diam-diam sedang dipersiapkan untuk menjadi bagian dari era baru Timnas Indonesia.
Kini pertanyaannya semakin besar, jika Reno Moons berhasil menjadi target berikutnya, apakah Garuda akan memiliki kekuatan yang semakin lengkap untuk AFC 2027? Atau justru Hertman masih menyimpan kejutan yang lebih besar lagi untuk mengguncang sepak bola Asia? Kini fokus utama dalam cerita ini mulai mengarah ke pertandingan melawan Oman yang disebut menjadi ujian pertama bagi wajah baru timnas Indonesia di bawah John Hertman. Setelah melalui seleksi ketat dan hanya menyisakan pemain-pemain terbaik, suasana latihan Garuda semakin serius. Tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan karena Hertman ingin seluruh pemain memahami tugas dan peran masing-masing sebelum pertandingan dimulai. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, Hertman dalam cerita ini disebut memberikan perhatian khusus pada organisasi permainan. Ia ingin Garuda mampu tampil disiplin saat bertahan, tetapi tetap berani melakukan tekanan ketika mendapatkan peluang. Karena menurut analisa tim pelatih, Oman merupakan lawan yang memiliki pengalaman internasional dan kualitas yang tidak bisa diremehkan. Menariknya, Hertman disebut tidak hanya fokus pada taktik, tetapi juga mental para pemain. Dalam cerita ini, ia terus menanamkan keyakinan bahwa Indonesia harus masuk ke lapangan dengan rasa percaya diri tinggi. Bukan untuk sekadar memberikan perlawanan, tetapi untuk menunjukkan bahwa Garuda kini memiliki ambisi yang lebih besar dari sebelumnya. Kehadiran Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michel Becker dalam cerita ini juga disebut mulai memberi warna baru selama persiapan. Ketiganya terus beradaptasi dengan pola permainan yang diinginkan Hertman, sementara pemain lain berusaha menunjukkan bahwa mereka layak mendapatkan tempat di tim utama. Persaingan yang ketat itu membuat kualitas latihan meningkat dari hari ke hari. Di sisi lain, Oman dalam cerita ini terus berusaha membaca kekuatan Garuda. Namun mereka disebut kesulitan mendapatkan gambaran yang jelas karena Hertman masih merahasiakan komposisi terbaiknya. Beberapa sesi latihan dilakukan tertutup, sementara formasi yang digunakan terus berubah. Situasi itu membuat lawan hanya bisa menebak-nebak strategi yang sebenarnya sedang disiapkan Indonesia. Yang membuat suasana semakin panas, Hertman diakini melihat pertandingan melawan Oman sebagai lebih dari sekadar laga persahabatan. Dalam cerita ini, pertandingan tersebut dianggap sebagai kesempatan untuk menguji hasil revolusi yang sedang dibangun. Ia ingin melihat bagaimana para pemain merespons tekanan pertandingan internasional dan seberapa jauh perkembangan Garuda setelah menjalani proses panjang di TC. Kini hitung mundur menuju pertandingan semakin dekat. Stadion mulai bersiap, antusiasme supporter terus meningkat, dan perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan besar. Mampukah Garuda menunjukkan wajah barunya di hadapan Oman? Atau justru Hertman masih menyimpan kejutan terakhir yang baru akan terlihat saat peluit kick-off resmi dimulai? Semakin dekat menuju hari pertandingan, suasana di sekitar timnas Indonesia dalam cerita ini semakin menegangkan. Setelah menjalani serangkaian latihan dengan intensitas tinggi, John Hertman akhirnya mulai memasuki tahap akhir persiapan menghadapi Oman. Namun menariknya, hingga menjelang pertandingan, tidak ada satupun pihak yang benar-benar mengetahui siapa 11 pemain yang akan menjadi starter. Hertman masih menutup rapat seluruh rencananya. Di dalam skuad Garuda, para pemain disebut mulai merasakan atmosfer pertandingan yang sesungguhnya. Setiap sesi latihan terakhir berlangsung dengan tempo tinggi dan penuh persaingan. Tidak ada pemain yang merasa posisinya aman. Bahkan beberapa nama yang sebelumnya diprediksi menjadi pilihan utama masih harus bersaing hingga sesi latihan terakhir. Sementara itu, kehadiran Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michel Becker dalam cerita ini terus menjadi perhatian media dan supporter. Banyak yang penasaran apakah ketiganya akan langsung mendapatkan peran penting atau justru Hertman masih memiliki rencana lain yang belum diketahui publik. Situasi itulah yang membuat Oman semakin sulit melakukan analisa terhadap kekuatan Garuda. Dalam cerita ini, laporan yang beredar menyebutkan bahwa tim pelatih Oman beberapa kali melakukan evaluasi ulang terhadap strategi mereka. Awalnya mereka mengira sudah memahami pola permainan Indonesia, tetapi perkembangan yang terjadi selama TC membuat semua prediksi berubah. Garuda kini terlihat lebih cepat, lebih agresif, dan memiliki variasi serangan yang jauh lebih beragam. Yang paling membuat Oman waspada adalah perubahan mentalitas yang mulai terlihat. Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan semangat bertarung, tetapi mulai menunjukkan kepercayaan diri sebagai tim yang ingin bersaing dengan siapapun. Hertman disebut berhasil menanamkan pola pikir bahwa Garuda harus berani menguasai pertandingan, bukan sekadar bereaksi terhadap permainan lawan. Di sisi lain, dukungan supporter dalam cerita ini juga menjadi faktor yang terus dibicarakan. Stadion diperkirakan akan dipenuhi lautan merah, menciptakan tekanan tambahan bagi Oman. Banyak pemain Garuda disebut semakin termotivasi karena ingin membuktikan bahwa revolusi yang selama ini dibangun bukan hanya sekadar wacana. Dan ketika malam sebelum pertandingan tiba, suasana terasa semakin dramatis. Oman masih berusaha menebak strategi Hertman, sementara Garuda terus mematangkan persiapan terakhirnya. Tidak ada lagi ruang untuk spekulasi. Semua kerja keras selama TC, semua persaingan 44 pemain hingga tersisa 26 nama, dan semua pembicaraan tentang revolusi Garuda akan mulai diuji di lapangan. Kini hanya tinggal menunggu peluit pertama berbunyi. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan bermain atau formasi apa yang digunakan.
Pertanyaan terbesar dalam cerita ini adalah, apakah malam melawan Oman akan menjadi awal pembuktian revolusi Garuda di bawah John Hertman, atau justru menjadi malam ketika Indonesia mengirim pesan kuat kepada seluruh Asia bahwa kekuatan baru telah lahir, semakin berkembangnya proyek yang dikaitkan dengan Pascal Struijk, Luc Velcri, Michel Becker, dan Reno Munz. Suasana dalam cerita ini disebut mulai menarik perhatian negara-negara Asia. Jika beberapa tahun lalu Indonesia lebih sering dipandang sebagai tim yang berpotensi memberi kejutan, kini Garuda mulai dibicarakan sebagai salah satu tim yang sedang mengalami perkembangan paling cepat di kawasan Asia Tenggara. Perubahan itu disebut tidak terjadi secara instan. Dalam cerita ini, kombinasi antara regenerasi pemain muda, peningkatan kualitas kompetisi, serta proyek yang sedang dibangun John Hertman perlahan mulai membentuk identitas baru timnas Indonesia. Garuda tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang dan dukungan supporter, tetapi mulai membangun fondasi permainan yang lebih modern dan kompetitif. Yang membuat banyak pihak penasaran adalah bagaimana Hertman terus bergerak tanpa banyak berbicara. Saat publik sibuk membahas 4 nama yang masuk radar, pelatih asal Kanada itu dalam cerita ini disebut tetap fokus menyusun peta kekuatan untuk beberapa tahun ke depan. Baginya, tujuan utama bukan hanya memenangkan satu pertandingan atau satu turnamen, tetapi menciptakan tim yang mampu bersaing secara konsisten menghadapi lawan-lawan kuat Asia. Kehadiran Pascal Struijk dipandang bisa meningkatkan kualitas pertahanan. Luc Velcri disebut memberi opsi baru di lini serang. Michel Becker menawarkan keseimbangan permainan, sementara Reno Munz dianggap sebagai bagian dari investasi masa depan. Jika seluruh kepingan tersebut suatu saat benar-benar bersatu, banyak yang percaya Garuda akan memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Dalam cerita ini, bahkan muncul keyakinan bahwa revolusi yang sedang berjalan belum mencapai puncaknya. Karena selain 4 nama tersebut, tim pemantau disebut masih aktif mengikuti perkembangan sejumlah pemain lain yang berpotensi memperkuat Garuda. Artinya, proyek yang sedang dibangun bisa saja menghadirkan kejutan-kejutan baru di masa mendatang. Di sisi lain, para pemain yang sudah berada di dalam skuad Garuda juga disebut merasakan dampak positif dari situasi ini. Persaingan menjadi lebih sehat, standar latihan meningkat, dan setiap pemain dituntut untuk terus berkembang agar tidak kehilangan tempat. Hertman diyakini sengaja menciptakan atmosfer seperti itu karena tim besar hanya bisa lahir dari kompetisi internal yang kuat. Dan kini, cerita revolusi Garuda memasuki babak yang semakin menarik. Pascal Struijk, Luc Velcri, Michel Becker, dan Reno Munz terus menjadi pembahasan hangat, sementara Hertman masih menyimpan banyak rencana yang belum terungkap. Pertanyaan yang mulai menggema di kalangan supporter pun semakin besar. Apakah 4 nama ini akan menjadi fondasi awal lahirnya generasi Garuda paling kuat dalam sejarah? Atau justru masih ada kejutan yang lebih besar lagi yang sedang dipersiapkan diam-diam? Menariknya, Hertman dalam cerita ini tidak hanya mencari pemain berdasarkan nama besar atau popularitas. Ia lebih fokus pada karakter, mentalitas, dan kemampuan beradaptasi dengan filosofi permainan yang sedang dibangun. Itulah sebabnya setiap nama yang masuk radar selalu melalui proses pemantauan yang panjang sebelum benar-benar dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari proyek Garuda. Kehadiran Pascal Struijk disebut bisa memberikan stabilitas baru di jantung pertahanan. Sementara Luc Velcri dianggap mampu menghadirkan dimensi berbeda di lini depan dengan kecepatan dan agresivitasnya. Michel Becker diproyeksikan menambah keseimbangan permainan, sedangkan Reno Munz dinilai sebagai investasi jangka panjang yang bisa berkembang bersama generasi baru timnas Indonesia. Yang membuat publik semakin bersemangat dalam cerita ini adalah fakta bahwa keempat nama tersebut berasal dari latar belakang sepak bola yang kompetitif. Mereka dianggap membawa pengalaman, disiplin, dan standar profesional yang bisa membantu meningkatkan kualitas skuad secara keseluruhan. Karena bagi Hertman, membangun tim kuat bukan hanya soal menambah pemain berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang membuat semua pemain berkembang. Di tengah panasnya pembahasan tersebut, suasana di sekitar timnas Indonesia disebut semakin optimistis. Banyak yang mulai membayangkan bagaimana wajah Garuda beberapa tahun ke depan jika proyek ini benar-benar berjalan sesuai rencana. Kombinasi pemain lokal terbaik, talenta muda potensial, serta tambahan pemain diaspora dianggap bisa menciptakan kedalaman skuad yang selama ini diidam-idamkan. Namun Hertman dalam cerita ini tetap memilih berjalan pelan dan hati-hati. Ia tidak ingin proyek besar ini hanya menjadi euforia sesaat. Fokus utamanya adalah membangun fondasi yang kuat agar Indonesia mampu bersaing dalam jangka panjang, terutama menuju target besar seperti Piala Asia AFC 2027 dan agenda internasional berikutnya. Dan kini spekulasi semakin liar. Pascal Struijk, Luc Velcri, Michel Becker, dan Reno Munz terus dikaitkan dengan masa depan Garuda, sementara Hertman masih bekerja dalam senyap. Publik mulai bertanya-tanya, jika 4 nama ini benar-benar menjadi bagian dari proyek besar timnas Indonesia, seberapa jauh revolusi Garuda akan membawa Indonesia melangkah di panggung Asia? Kehadiran mereka dianggap bisa menambah kedalaman skuad sekaligus meningkatkan persaingan di setiap lini. Pascal Struijk dalam cerita ini menjadi sosok yang paling banyak mendapat perhatian. Pengalamannya bermain di level tinggi membuat banyak supporter membayangkan bagaimana kuatnya lini belakang Garuda jika suatu hari ia benar-benar menjadi bagian dari proyek timnas Indonesia. Karakter bermain yang tenang, kuat dalam duel, dan memiliki jiwa kepemimpinan membuat namanya terus dikaitkan dengan revolusi pertahanan Garuda. Sementara itu, Luc Velcri disebut sebagai salah satu pemain yang sangat cocok dengan filosofi permainan agresif yang sedang dibangun John Hertman.
kecepatan, mobilitas, dan kemampuan menekan lawan membuatnya dianggap mampu menambah variasi di sektor serangan. Dalam cerita ini, Luke bahkan terus menjadi salah satu nama yang paling sering dibahas oleh para pendukung Garuda. Di sisi lain, Michelle Becker dipandang sebagai pemain yang mampu menghadirkan keseimbangan dalam permainan. Fleksibilitas dan kecerdasannya membaca situasi membuat banyak pihak menilai ia bisa menjadi aset penting jika suatu saat bergabung dengan proyek Timnas Indonesia. Kehadirannya diyakini dapat memperkuat struktur permainan yang sedang dibangun Hertman. Namun cerita tidak berhenti sampai di sana, karena dalam beberapa waktu terakhir, muncul satu nama yang mulai menarik perhatian publik, yaitu Reno Muns. Dalam cerita ini, Reno disebut sebagai salah satu pemain yang sedang dipantau secara serius. Profil dan potensinya dianggap sesuai dengan arah pembangunan tim yang ingin dibentuk untuk jangka panjang. Menariknya, keempat nama tersebut tidak hanya dipandang sebagai tambahan pemain biasa. Dalam cerita ini, mereka dianggap sebagai bagian dari visi besar yang sedang disusun untuk membawa Timnas Indonesia naik ke level berikutnya. Hertman disebut ingin membangun skuad yang tidak hanya kuat di satu turnamen, tetapi mampu bersaing secara konsisten di level Asia. Kini pembahasan mengenai Pascal Struijk, Luke Velkri, Michelle Becker, dan Reno Muns terus berkembang. Sementara Garuda fokus menghadapi tantangan di depan mata, publik mulai membayangkan seperti apa wajah Timnas Indonesia jika proyek besar tersebut benar-benar terwujud. Dan satu pertanyaan pun mulai muncul di benak para supporter. Apakah empat nama ini akan menjadi bagian dari revolusi terbesar dalam sejarah Garuda, atau masih ada kejutan lain yang diam-diam sedang disiapkan oleh John Hertman? Semakin dekat ke hari pertandingan, suasana di kubu Oman dalam cerita ini disebut mulai berubah. Jika sebelumnya mereka datang dengan kepercayaan diri tinggi, kini muncul rasa penasaran sekaligus kekhawatiran terhadap apa yang sedang dipersiapkan oleh John Hertman. Bukan karena satu atau dua pemain tertentu, melainkan karena mereka sama sekali tidak mampu mendapatkan gambaran utuh mengenai kekuatan Timnas Indonesia saat ini. Dalam cerita ini, Hertman disebut menjalankan TC dengan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi. Tidak banyak informasi yang keluar dari dalam latihan. Formasi berubah-ubah, komposisi pemain terus dirotasi, dan bahkan dalam beberapa sesi terakhir tidak ada petunjuk siapa yang akan menjadi starter saat menghadapi Oman. Situasi tersebut membuat tim analis Oman kesulitan menyusun laporan yang akurat. Yang membuat Oman semakin bingung adalah fakta bahwa setiap informasi yang mereka dapatkan justru menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Hari ini Indonesia terlihat bermain dengan pressing tinggi dan agresif. Keesokan harinya Garuda tampil lebih sabar dengan penguasaan bola yang rapi. Lalu pada sesi berikutnya, Hertman kembali mengubah pendekatan menjadi serangan cepat yang langsung menusuk pertahanan lawan. Akibatnya, Oman tidak pernah benar-benar tahu wajah asli Timnas Indonesia yang akan mereka hadapi. Dalam cerita ini, beberapa analis Oman bahkan mulai menyebut Hertman sebagai salah satu pelatih yang paling sulit dibaca. Karena pelatih asal Kanada itu tidak hanya menyembunyikan strategi, tetapi juga menciptakan banyak kemungkinan sekaligus. Mereka tidak tahu apakah Indonesia akan menyerang sejak menit pertama, menunggu momentum serangan balik, atau justru memainkan pola yang sama sekali baru. Kehadiran Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michelle Becker dalam cerita ini semakin memperumit situasi. Ketiga nama tersebut dianggap menambah banyak opsi taktik yang bisa digunakan Hertman. Sementara itu, rumor mengenai Reno Muns yang masih terus dikaitkan dengan proyek Garuda membuat Oman semakin yakin bahwa Indonesia belum mencapai bentuk finalnya. Yang paling membuat Oman khawatir dalam cerita ini bukan hanya kualitas pemain, melainkan kedalaman skuad yang mulai terlihat. Dengan persaingan ketat dari 44 pemain hingga tersisa 26 nama, Hertman dianggap berhasil menciptakan tim yang setiap pemainnya siap masuk dan menjalankan tugas yang sama baiknya. Situasi seperti itu membuat lawan sulit mencari titik lemah yang bisa dieksploitasi. Bahkan menjelang pertandingan, Oman disebut masih melakukan evaluasi ulang terhadap rencana mereka. Beberapa skenario yang sebelumnya disiapkan mulai dipertanyakan kembali karena perubahan Indonesia berlangsung terlalu cepat. Mereka sadar bahwa satu kesalahan membaca strategi bisa membuat pertandingan berjalan di luar perkiraan. Dan kini ketegangan mencapai puncaknya. Di satu sisi, Oman terus berusaha menebak-nebak apa yang sedang disiapkan Hertman. Di sisi lain, sang pelatih tetap tenang dan tidak membocorkan sedikit pun rencana yang telah ia susun selama berminggu-minggu. Dalam cerita ini, semakin Oman mencoba mencari jawaban, semakin besar pula misteri yang mereka hadapi. Pertanyaannya sekarang, ketika peluit pertama akhirnya berbunyi dan Hertman membuka kartu yang selama ini disembunyikan, apakah Oman akan mampu beradaptasi dengan cepat, atau justru menjadi korban pertama dari revolusi Garuda yang dibangun dalam senyap? Namun yang tidak disadari banyak pihak dalam cerita ini, kebingungan Oman ternyata bukan terjadi secara kebetulan. Justru itulah yang disebut menjadi bagian dari rencana besar John Hertman sejak awal TC dimulai. Selama berminggu-minggu, Hertman dikabarkan sengaja membangun banyak skenario permainan agar lawan tidak pernah bisa membaca wajah asli Garuda. Dalam cerita ini, setiap sesi latihan memiliki tujuan berbeda. Ada latihan yang memang sengaja diperlihatkan untuk menciptakan kesan tertentu kepada lawan. Ada pula sesi tertutup yang sama sekali tidak diketahui media maupun tim pengintai Oman. Akibatnya, informasi yang berhasil dikumpulkan Oman justru saling bertentangan dan membuat mereka semakin ragu menentukan strategi terbaik. Yang membuat situasi semakin mencekam bagi Oman adalah fakta bahwa Indonesia saat ini disebut memiliki banyak pemain dengan karakter berbeda.
Kehadiran Pascal Struijk, Luke Velkri, dan Michel Becker dalam cerita ini membuat Hertman memiliki lebih banyak pilihan untuk mengubah pola permainan kapan saja. Lawan tidak hanya harus mempersiapkan diri menghadapi satu strategi, tetapi beberapa kemungkinan sekaligus. Di kubu Oman, rasa percaya diri yang semula tinggi perlahan mulai berubah menjadi kewaspadaan. Dalam cerita ini, mereka sadar bahwa pertandingan nanti bukan hanya soal kualitas pemain, tetapi juga pertarungan taktik melawan pelatih yang sangat sulit ditebak. Semakin mendekati hari pertandingan, semakin banyak pertanyaan yang belum bisa mereka jawab. Apalagi dukungan puluhan ribu supporter Indonesia yang diperkirakan memenuhi stadion disebut menjadi faktor tambahan yang membuat tekanan semakin besar. Oman tahu bahwa mereka tidak hanya menghadapi 11 pemain di lapangan. Mereka juga harus menghadapi atmosfer pertandingan yang luar biasa dan semangat Garuda yang sedang berada dalam momentum kebangkitan. Di sisi lain, Hertman tetap menunjukkan ketenangan. Dalam cerita ini, ia tidak terpancing oleh berbagai spekulasi yang beredar. Ia terus fokus mempersiapkan detail-detail kecil yang sering kali menentukan hasil pertandingan. Baginya, pertandingan melawan Oman bukan sekadar laga biasa, melainkan kesempatan untuk menunjukkan sejauh mana perkembangan timnas Indonesia setelah menjalani revolusi besar. Dan kini, hanya hitungan waktu yang memisahkan kedua tim dari pertandingan yang dinanti-nantikan. Oman masih sibuk mencari jawaban atas teka-teki yang diciptakan Hertman, sementara Garuda terus mematangkan persiapan terakhirnya. Semakin lama misteri itu bertahan, semakin besar pula rasa penasaran yang muncul. Karena dalam cerita ini, banyak yang mulai percaya bahwa kejutan terbesar Hertman bukanlah Pascal Struijk, Luke Velkri, atau Michel Becker semata. Kejutan terbesar justru mungkin adalah wajah baru timnas Indonesia itu sendiri. Tim yang lebih disiplin, lebih berani, lebih modern, dan jauh lebih sulit dikalahkan dibanding sebelumnya. Kini semua mata tertuju pada satu momen. Saat peluit kick-off berbunyi dan strategi rahasia itu akhirnya terbuka. Apakah Oman akan mampu menghadapi Garuda yang baru, atau justru malam itu akan menjadi awal lahirnya era baru sepak bola Indonesia yang membuat Asia mulai menaruh respek kepada merah putih?